Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat kasih Tuhan, saya selalu berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat yang kasih Tuhan, dukung terus Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Saya kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai yaitu dua jenis barang yang dipakai oleh Evangelis Deutoni dalam menangkal serangan santet atau serangan kuasa kegelapan. Nah, saya kasih Tuhan, apakah yang dipakai oleh Evangelis Deutoni? Tetapi sebelumnya kita akan melihat bagaimana cara orang Kristen menangkal ilmu gelap atau kuasa kegelapan. Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Banyak orang mempercayai akan adanya ilmu sihir yang satu ini. Untuk itu, mereka kemudian mencoba mencari cara mengalahkan santet secara Kristen ataupun agama yang mereka peluk. Santet dipercaya mampu membuat seseorang menjadi sakit-sakitan, gila, bahkan meninggal dunia. Sehingga banyak orang justru terperosok dengan meminta tolong kepada orang yang dianggap pintar atau disebut dengan dukun. Apa yang mereka perbuat maka akan semakin memperburuk situasi. Karena itu artinya manusia mencari-cari jalannya sendiri dan mulai melupakan Allah. Jadi supaya si iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah lebih dulu hidup dalam kebenaran firman-Nya. Karena saat kita menghidupi firman Tuhan, maka si iblis pun tidak akan berkuasa mengacaukan hidup kita. Di samping itu juga kita harus berdoa, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Semakin sering kita berdoa dengan benar, maka Tuhan akan semakin dekat. Tentu tak dapat dipungkiri bahwa ada berbagai jenis kuasa gelap yang mungkin akan membuat kita gentar. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa Roh Kudus sudah tercurah atas kita. Selain itu, kita juga bisa berpuasa. Tuhan Yesus sendiri yang meminta kita untuk berpuasa jika menghadapi jenis kekuatan gelap tertentu yang memang besar kuasanya. Ya, sahabat dikasih Tuhan, demikian tayangan yang boleh kita saksikan bersama mengenai bagaimana cara orang Kristen atau orang percaya menangkal kuasa kegelapan atau ilmu hitam. Sahabat kasih Tuhan, ya, orang percaya bisa memakai doa dan puasa untuk menangkal kuasa kegelapan atau kuasa yaitu ilmu hitam. Sahabat kasih Tuhan, bagaimana cara Evangelis Deutoni untuk menangkal kuasa kegelapan? Ya, selain tentunya dengan doa dan puasa, ya, Evangelis Deutoni memakai yaitu media, ya, ada dua media yang dipakai untuk menangkal kuasa jahat atau serangan kuasa kegelapan. Media apa yang dipakai oleh Evangelis Deutoni? Mari kita akan lihat bersama-sama, saksikan bersama-sama pembahasan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Deutoni. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Dulu waktu Pak Daud dua periode menjabat pengamanan presiden, waktu dia naik lagi, waktu ada pemilihan, banyak kuasa gelap nggak Pak? Banyak. Ekspor import Ya. Ada nggak Pak yang nyata di depan Bapak itu serangannya berupa apa, benda-benda melayang atau paku terbang, terusan apa itu ledakan, asap, macam-macam tuh Mas, sampai kaca hancur pernah tuh Mas. Tiba-tiba kaca hancur gitu Pak Daud? Iya, di depan kita tuh. Kaca hancur nggak apa-apa, bukan punya saya. Yang paling seru pas Pak Daud apa Pak? Lagi tidur atau lagi apa, tiba-tiba tuh serangan jahatnya lewat atau mengintimidasi Pak Daud? Berbagai macam hal tuh Mas. Gitu ya. Tapi saya itu selalu waktu itu ya, ini memang mungkin berbeda ya dengan ini ya. Tapi ini kan bukan doktrin ya. Ya. Ini kan pengalaman ya. Ya. Saya tuh ada, kalau pas zaman itu saya pakai minyak urapan.
didoain demi nama Yesus, dan anggur perjamuan kudus. Ya. Nah, di tempat-tempat yang banyak serangan-serangan titik kekuatan-kekuatan gelap gitu loh. Tapi kalau saya bicara ini ribut, nah, gitu loh Thomas. Nanti kok kayak inilah itulah doktrinnya inilah itulah. Nah, kebanyakan yang teriak-teriak teori itu Thomas, Ya. itu biasanya itu ya Thomas ya. Ya. Kalau di kota teriak-teriak jadi ini kayak wah gini-gini. Begitu ke lapangan ya dari kucing Thomas. Iya Pak Daud. Jadi kayak jeger-jeger gitu, wah sok-sokan di kota Thomas. Ya. Nanti begitu pelayanan di hutan, tempat suku kanibal ya jadi kucing. Makanya yang teriak-teriak itu ya suruh ke tempat pedalaman sana lah. Iya Pak, seperti Pak Daud dulu di pedalaman ya. Nah di sana baru kelihatan kamu kucing atau macan gitu Thomas. Nah, kucing meong-meong lah. Ya, betul Betul atau Pak Mas? Daud, betul Pak Daud. Iya, betul. Iya makanya saya itu ini di luar doktrin Pak Daud ya. Berarti waktu Pak Daud 10 tahun ya Pak Daud itu kan berarti kan waktu pas geopolitik atau geostrategis waktu pencalonan kembali kan pasti serangan fisik tuh Pak Daud ya. Iya. Tapi saya tuh mobil pengamanan khusus itu saya kasih minyak urapan dan dikasih percikan anggur perjamuan kudus. Ya. Nah itu benar-benar itu terjadi Thomas. Gitu ya. Nah, bukan hanya ngoceh gitu loh. Mereka kan kalau yang ngoceh-ngoceh kan belum pernah praktek. Betul, tahu teori tapi nggak pernah praktek Pak Daud ya. Apa? Dan teorinya malah teriak-teriak, ngatain sesat lah, ngatain ini. Karena belum jadi macan, masih kucing Thomas, meong-meong. Betul Pak Daud. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Kalau saya sudah di lapangan dia tahu persis. Nah itu betul Pak Daud. Anggur perjamuan kudus itu saya dulu Thomas. Yes. Ya puji Tuhan, sahabat yang kasih Tuhan, kita mulai diberkati melalui pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni mengenai yaitu cara untuk menangkal kuasa si jahat atau kuasa kegelapan yang menyerang ya. Nah di sini Evangelis Dotoni ya memang memakai metode ya, tentunya selain berdoa dan berpuasa dengan iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah di sini Evangelis Dotoni memakai media yaitu perjamuan dan juga minyak urapan. Nah sebagai kasih Tuhan, memang dalam Alkitab anggur perjamuan itu melambangkan darah Kristus. Ya, minyak sendiri melambangkan Roh Kudus ya. Contohnya yaitu di dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ya. Dan memang minyak urapan ini seringkali dipakai untuk apa? Untuk yaitu menyatakan hak milik ya, tentunya hak milik Tuhan. Misalnya seorang raja yang diurapi, yaitu diurapi di dalam nama Tuhan, dan kemudian minyak urapan dipakai sebagai media ya untuk menetapkan, mengurapi ya. Nah saya kasih Tuhan ya, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15 demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Nah, sahabat kasih Tuhan, di sini juga ya, di dalam yaitu kehidupan jemaat mula-mula ataupun di dalam pelayanan para rasul ya. Para rasul juga memakai media yaitu tua-tua jemaat ya, ketika mungkin mendoakan orang sakit ya, dia mengolesi yaitu orang sakit itu dengan minyak urapan, minyak zaitun ya. Dan ini dipakai sebagai apa? Sebagai sarana ya, cara. Dan tentunya tekanannya adalah di bagian terakhir ya. Dikatakan
bahwa dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Saya kasih Tuhan, tentunya ini tidak lepas dari doa yang betul-betul lahir dari iman. Saya kasih Tuhan, demikian juga yang dilakukan oleh hambanya Evangelis Dotoni, tentunya semuanya lahir dari doa yang betul-betul diimani dengan sungguh-sungguh. Jadi ini bukan doktrin, saya kasih Tuhan, tetapi ini adalah pengalaman yang dilakukan, yang dialami oleh hambanya Evangelis Dotoni, sehingga hambanya Evangelis Dotoni bisa menang ya dalam setiap peperangan rohani, di mana dia menghadapi banyak kuasa kegelapan yang menyerang ya melalui ilmu hitam. Nah, demikian sahabat kasih Tuhan, pembahasan yang disampaikan hari ini. Jika sahabat diberkati melalui pembahasan yang disampaikan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan tanggapan, berikan saran dan juga masukan yang bisa membangun channel ini, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih kepada sahabat yang senantiasa setia mendukung Golden Gate Channel sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.